Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, saya Rohimatus Soleha, NIM 21013-12-98 dari kelas SD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang program penyuluhan untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian. Saya melakukan studi kasus di Kecamatan Aljasa, Kabupaten Situbondo, dengan judul program penyuluhan pertanian guna mendukung kopi menjadi komoditas unggulan Kabupaten Situbondo. Untuk topik bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama kondisi dan potensi komoditas kopi di Kabupaten Situbondo, yang kedua tujuan program penyuluhan, yang ketiga permasalahan, yang keempat rencana kegiatan program penyuluhan pertanian. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu program penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian merupakan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang penyuluhan pertanian Perikanan dan Kelautan mengamatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan memantapkan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang meliputi aspek penataan kelembagaan, penyelenggaraan prasarana dan sarana serta pembiayaan penyuluhan. Untuk selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama, kondisi dan potensi komoditas kopi di Kabupaten Situbondo. Sejak tahun 2018, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo mulai mengembangkan dan memperluas areal kopi rakyat di wilayah Kecamatan Aljasa dan Kecamatan Sumber Malang. Kedua kecamatan tersebut dipilih karena selain merupakan sentra kopi di Kabupaten Situbondo, menambah single origin lainnya serta memenuhi permintaan pasar yang otentik dan kondisi geografis. Tanaman perkebunan cukup memberikan kontribusi terhadap nilai tambah di sekitar pertanian, terutama kenaikan produktivitas pada kopi sebesar 1,22 ton per hektar di Kabupaten Situbondo. Kecamatan Aljasa sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Situbondo sudah cukup dikenal sebagai penghasil tembakau dan kopi kayu. Taman Dadar itu sendiri merupakan salah satu dusun di Desa Curah Total. Kecamatan Aljasa terdiri dari 8 desa, 49 dusun, 90 rukun warga, dan 215 rukun tetangga. Luas dan produksi tanaman kopi di Desa Kayumas adalah rakyat 1.248 hektar, swasta 1.515 hektar, sedangkan di Desa Curah Total rakyat 264 hektar, swasta 329 hektar. Jumlah keluarga perkebunan pada tahun 2013, Curah Total 157 KK, Kayumas 127 KK. Wilayah Kecamatan Aljasa berada pada ketinggian di atas permukaan laut antara 0 sampai 1000 meter dengan Desa Kayumas yang paling tinggi. Luas Kecamatan Aljasa adalah 216,38 km persegi atau 21.638 hektar. Luas tanah perkebunan menurut status kepemilikan di Desa Kayumas milik rakyat 750 hektar, swasta 262 hektar, sedangkan di Desa Curah Total milik rakyat 62 hektar, swasta 71 hektar. Ilustrasi berikut menunjukkan kedekatan lokasi lahan kopi yang berdekatan dengan Gunung Ijen atau hanya berjarak 13 km saja, serta infrastruktur dan pemasaran yang lebih dekat dengan Kabupaten Bondowoso. Melihat kondisi dan potensi kopi di Kecamatan Aljasa tersebut, maka komoditas kopi dapat dijadikan komoditas unggulan di Kabupaten Situbondo. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua mengenai tujuan program penyuluhan pertanian. Tujuan adanya program penyuluhan pertanian di Kecamatan Aljasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi permasalahan yang terjadi pada petani Kecamatan Aljasa. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan petani kopi Kecamatan Aljasa. Yang ketiga, mengatasi ketersediaan pupuk organik dan pestisida dalam budidaya. Dan untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi petani saat budidaya kopi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kendala saat budidaya, misalnya hama yang menyerang komoditas kopi. Yang kedua, kurangnya wawasan petani mengenai budidaya kopi. Semakin berkembangnya zaman, tentu juga semakin canggihnya teknologi, terutama teknologi dalam budidaya pertanian. Minimnya pengetahuan petani yang tidak bermitra dengan seluruh petani tentu budidaya tanaman kopi untuk menjadikan kopi yang berkualitas tinggi, serta keterbatasan informasi yang mengenai harga jual kopi. Yang ketiga, sulitnya mendapatkan pupuk kandang dalam jumlah banyak dan ketersediaan pestisida organik.
Kebutuhan pupuk yang memenuhi saat budidaya kopi tentu dapat mempengaruhi para petani untuk memupuk tanaman dengan tepat waktu. Jika pupuk sulit untuk didapatkan, maka akan menjadi permasalahan dalam budidaya. Untuk selanjutnya masuk ke pembahasan yang keempat, rencana kegiatan program penyuluhan pertanian. Yang pertama, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada petani di Kecamatan Arjasa dengan permasalahan kendala saat budidaya, misalnya hama yang menyerang komoditas kopi. Dan sasaran kelompok tani, kelembagaan petani seperti Poktan, Gapoktan, Kosmides. Untuk kegiatannya itu ada materi pengenalan jenis hama, pengendalian hama dengan teknologi dan pengendalian OPT dengan metode ceramah, diskusi, dan pelatihan di lapang. Untuk rencana kegiatannya kedua, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani kopi di Kecamatan Arjasa dengan permasalahan kurangnya wawasan petani mengenai budidaya kopi. Dengan sasaran kelompok tani, kelembagaan petani, Poktan, Gapoktan, Kosmides. Dan untuk kegiatannya yang pertama, materi yang akan disampaikan pengenalan budidaya kopi berbasis teknologi baik saat produksi dan pasca panen. Dan untuk metodenya ceramah, diskusi, dan bimtek. Untuk yang ketiga, dengan tujuan untuk mengatasi ketersediaan pupuk organik dan pestisida dalam budidaya dengan permasalahan sulitnya mendapatkan pupuk kandang dalam jumlah banyak dan ketersediaan pestisida organik dengan sasaran kelompok tani, kelembagaan petani, Poktan, Gapoktan, Kosmides dengan kegiatan menyampaikan materi tentang pengenalan pupuk kandang dan pestisida, mengatasi hama, dan cara memanfaatkan pupuk dengan baik agar terpenuhi. Yang selanjutnya metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi. Hama dan penyakit merupakan musuh besar bagi para petani, karena dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu. Sehingga serangan hama dan penyakit pada tanaman kopi perlu dikendalikan, agar terhindar dari penurunan produksi dan kualitas biji kopi. Berikut adalah cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kopi. Hama yang sering menyerang tanaman kopi pada umumnya adalah penggerek buah kopi. Hama ini dapat dikendalikan dengan cara kultur teknis, biologis, dan kimiawi. Cara kultur teknis atau pemutusan siklus hidup penggerek buah kopi yaitu dengan cara lelesan dan petik bubuk. Lelesan adalah memungut buah yang jatuh karena pemetikan atau serangan hama. Sedangkan petik bubuk adalah pemetikan buah kopi yang berlubang. Buah yang dipetik karena terserang hama ini tidak boleh dicampur dengan buah yang sehat, tetapi harus segera direbus untuk diolah secara kering agar hama mati. Hama ini juga bisa diatasi dengan cara biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami seperti jenis parasitoid Prarhopsina suta, Heterospilus cafeicola, dan Decidimus rubiginosus atau cendawan Biotritis stephanoderes dan Specacia javanica. Cara kimiawi dilakukan dengan aplikasi pestisida yang dianjurkan seperti Sevin 85G dan Suprasid 40EC. Selain penggerek buah, kutu dompolan juga sering ditemukan di tanaman kopi. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara mekanis, yaitu dengan memangkas bagian yang terserang kemudian dibakar. Atau dapat dilakukan dengan melepas parasit Angrinus grini dan Leptomastic abyssinica. Predator kumbang Simnus apiciflatus, Simnus roepkei, dan Cryptolaemus mentrosieri. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan memberantas semut yang membawa kutu, terutama pada musim kemarau. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka cara terakhir yaitu dengan melakukan penyemprotan insektisida yang dianjurkan, seperti Antio 330EC, Pestation 40EC, Nogos 50EC, Sevin 85G, dan Supraside 40EC. Selain hama, ada beberapa penyakit yang sering dijumpai pada tanaman kopi, seperti karat daun atau Hemileia vastatrix. Penyakit ini dapat dikendalikan dengan cara penyemprotan fungisida berbahan aktif tembaga, atau bahan aktif lainnya seperti triadimefon, triadimenol, propiconazole, hexaconazole, tebuconazole, flutriafol, fosetil, dan azoxystrobin. Sedangkan pengendalian secara biologis dapat dilakukan dengan pemberian bakteri seperti Bacillus thuringiensis dan Pseudomonas sp. Jamur upas atau Corticium salmonicolor termasuk penyakit yang sering dijumpai pada tanaman kopi. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan memangkas cabang yang terserang dan penyemprotan fungisida berbahan aktif tembaga. Selain jamur upas, embun jelaga termasuk penyakit yang sering dijumpai. Cara pengendalian penyakit ini pada umumnya dilakukan dengan pemberian insektisida atau dengan cara pengaplikasian fungisida berbahan aktif. Baik, cukup sekian pembahasan program penyuluhan pertanian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video tugas selanjutnya.
Mohon maaf jika ada salah kata dalam pemaparan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.